Ternyata dalam kajian ilmu nahwu, kalimat laka itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan atau menyenangkan. Kalau yang tidak enak menggunakan kata alaika. Ternyata bahasa laka dan alaika digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut supaya orang itu mendapat keberkahan baik dari hal-hal yang menyenangkan maupun mengenakkan ataupun hal-hal yang tidak mengenakkan. Ternyata semuanya ada nilai keberkahannya. Bagi sementara orang, kita bisa melihat beberapa contoh bahwa keberkahan itu sesuatu yang enak secara fisik saja, padahal bisa jadi yang tidak enak itulah yang sebenarnya menjadi berkah. Misalkan saja ada seorang setelah menjadi anggota dewan DPR ataupun seseorang menjadi kepala daerah, ternyata harus berakhir masuk penjara, naudzubillah. Ini menunjukkan sesuatu yang awalnya tampak enak, berupa jabatan tinggi yang dihormati oleh banyak orang, ternyata malah membawa bencana. Demikian juga orang yang selalu aktif dalam bekerja atau dalam mencari rezeki Allah, dalam menuntut ilmu, yang kadang-kadang lupa waktu, tiba-tiba mendapatkan penyakit atau sakit. Bisa juga hal ini juga mendapatkan keberkahan karena dengan sakitnya dia bisa istirahat. Maka ia memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dirinya, baik yang ada dalam penjara misalnya maupun yang sedang sakit di rumah sakit atau di dalam rumahnya. Momen yang diperoleh lantaran kesibukan dirinya ini menunjukkan bahwa antara yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan sama-sama mendapatkan peluang untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan di dalam sakit pun Allah memberikan rahmatnya. Bila sabar dan tabah, ikhlas dalam menerima penyakit yang dia derita, insya Allah dosa-dosanya pun juga akan dicabut oleh Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkah itu maknanya adalah kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu sering diukur hanya dari ukuran fisiknya. Benarkah demikian? Dalam pandangan syariat agama kita, tanda-tanda kebahagiaan tidak selalu yang nampak secara zahir. Karena tampilan lahiriah sejumlah orang bisa saja seolah bahagia, tetapi batin mereka sangat menderita. Yang kita lihat adalah casingnya saja. Biasanya demikian di masyarakat. Untayan doa yang selalu dilantunkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untayan pengharapan serta permintaan agar diberikan keberkahan, baik itu keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam memperoleh ilmu, keberkahan harta bendanya atau memperoleh rezeki, serta keberkahan dalam umurnya atau keberkahan dalam memperoleh pasangan hidupnya. Semua ungkapan di atas menunjukkan kepada kita bahwa keberkahan adalah perkara yang paling atau sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa keberkahan, manusia tidak akan pernah puas dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ada beberapa keberkahan yang harus kita sadari untuk kita syukuri. Yang pertama adalah bahwa manusia selalu membutuhkan keberkahan harta bendanya, karena harta benda yang tidak berkah akan menjauhkan pemiliknya dari Allah serta menjadikan pemiliknya tidak pernah puas dengan harta tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan Qarun yang telah Allah tenggelamkan bersama hartanya ke dalam perut bumi.
Harta yang banyak tidak menjadikan pemiliknya untuk dekat dengan Allah. Itulah harta yang tidak berkah. Berbanding terbalik dengan harta yang berkah, harta tersebut akan selalu menjadi wasilah yang dimana pemiliknya selalu dekat dengan Allah SWT di dalam menggunakan keberkahan hartanya untuk mendekatkan ketaatan kepada Allah SWT. Misalnya digunakan untuk sedekah jariyah, memberi santunan kepada fuqara masakin dan lain sebagainya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan, An Hakim bin Hijam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha mala khadratun hulwatun man asabahum bihaqqihi binurika lahu fi wa rabbuka mutakhawwidhi fi ma sya'at bi nafsuhu min malillahi wa rasulihi laisa lahu qiyamah illa an-nar. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Siapa mengambilnya sesuai haknya, ia diberkahi dalam harta itu. Dan berapa banyak orang yang mengelola harta Allah dan Rasulnya sesuai dengan kehendak nafsunya sendiri, yang pada hari kiamat nanti tidak ada balasan baginya selain api neraka. Naudzubillah min dzalik. Di dalam hal mengelola harta benda tentunya ada hak dan kewajiban. Bagaimana harta itu harus digunakan dan dari mana dia peroleh. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ternyata manusia juga membutuhkan keberkahan ilmu yang dia cari, yang dia peroleh. Karena ilmu yang berkah akan bertahan dalam ingatan dan bermanfaat bagi orang lain. Manusia berilmu sangat banyak jumlahnya. Berapa banyak doktor dan profesor yang terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi apakah ilmu itu berkah atau tidak? Ilmu yang tidak berkah akan menjadi wasilah kepada keburukan, sedangkan ilmu yang berkah akan menjadi wasilah yang akan mengantarkan pemiliknya memasuki surga Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang siapkan bagi orang yang bertakwa, terutama dalam memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan. Keberkahan ilmu adalah sesuatu yang mesti didapati oleh seorang penuntut ilmu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Ternyata bertambahnya sesuatu juga belum tentu membawa kebaikan jika tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tambah umurnya belum tentu lebih berkah. Orang yang tambah rezekinya juga belum tentu tambah berkah. Demikian pula orang yang tambah ilmu juga belum tentu mendapatkan berkah jika ilmu tersebut hanya menjadi kebanggaan diri, bukan untuk diajarkan kepada orang lain atau untuk menambah ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat dari golongan orang-orang yang bijak menyatakan bahwa man izdad ilman wa lam yazdad huwa lam yazdad min Allah illa bu'dan. Bahwa barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk yang ia raih, niscaya dia hanya menambah jauh jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh karena itu, kita semuanya yang setiap hari menuntut ilmu, semoga dengan ilmu kita akan terus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang ketiga adalah manusia juga membutuhkan keberkahan pasangannya. Keberkahan pasangan juga tergambar dalam ingatan, dalam ikatan suci Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, Nabi Allah Yusuf dan Zulaiha, bahwa keberkahan pasangan yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang abadi. Karena dengan keberkahan itu keduanya selalu membantu dalam menggapai ridha Allah SWT. Berbanding terbalik dengan pasangan yang tidak berkah, seperti yang tergambar dalam kehidupan Abu Lahab dan istrinya, dan beberapa pasangan hidup yang bercerai gara-gara hanya masalah yang sepele. Kisah mereka Rasulullah dan Nabi Allah Yusuf telah Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Nur
Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini pun juga sering dicantumkan dalam undangan pernikahan. Semoga pernikahan kita dengan pasangan kita masing, keluarga kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin Allah amin. Demikian juga yang keempat adalah keberkahan dari umur yang kita miliki. Umat Islam biasanya kerap berdoa, barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkati usiamu saat ini. Jika doa ini dikabulkan oleh Allah SWT, maka umat Islam akan diberikan anugerah yang luar biasa. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Athaillah menyatakan atau mengungkapkan bahwa siapa yang usianya diberkahi, maka dalam waktu singkat dia mendapatkan anugerah dari Allah SWT yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan juga tidak bisa dijangkau dengan isyarat. Artinya, siapa yang diinginkan oleh Allah SWT diberkati usianya, umurnya, dia akan memberikan kedekatan dengan Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan umur kita, karena setiap saat Allah pun juga akan memanggilnya. Manfaatkan detik demi detik kita dengan umur kita itu untuk selalu ingat dekat dengan Allah SWT. Itulah umur yang akan diberkahi oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah. Ketidakberkahan baik pasangan juga akan abadi. Akan tetapi kehadirannya tidak dalam kebahagiaan, melainkan kesengsaraan yang abadi dalam azab dan murka Allah SWT. Oleh karena itu, yang paling diharapkan oleh seorang muslim dalam hidup ini adalah bahwa keberkahan, baik keberkahan hidup, keberkahan pasangan, keberkahan menuntut ilmu, keberkahan mencari rezeki, mendapatkan rezeki dari Allah SWT, atau harta benda yang kita miliki, keberkahan umur kita, semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seraya terus menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti rasa syukur, qanaah, gemar bersedekah, ikhlas berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama, sabar dalam menerima ujian, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan umur kita, rezeki kita, harta kita, ilmu kita, harta kita, kesehatan kita, keluarga, pasangan hidup kita, anak-anak kita, semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Amin Allah amin. Dalam rangka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimahullah, demikian uraian singkat dan khutbah siang hari ini. Semoga amal ibadah kita, apa yang kita miliki ini, selalu senantiasa diterima oleh Allah SWT dan mendapat keridhaannya. Amin Allah amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نستعين ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بحق بشيرا ونذيرا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدنا كرفات وعد الدين. اللهم اصلح الراعي والراعية، واجعل بلدة هذه بلدة آمنة مطمئنة، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية والسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجامعة، ولا تجعلنا من أهل الجدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم ذريتنا وسلم أهلنا وسلم تلاميذنا وسلم جماعتنا وسلمنا من عافية الدنيا والآخرة في النار وعلى كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المنطلفة والسيد المحن ما دخلوا منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين وعنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم انزل منا بالعافية والسلامة، وأكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا بجبال النفس ميوتها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعبد الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة أبرار عزيز غفار رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.